Sampurasun, jumpa lagi dengan saya Pak Rijal. Hari ini saya ingin membahas satu buah buku yang berjudul Cerita Parahyangan. Buku ini ditulis oleh Abdurrahman, ETRS, dan Edi S. Ekajati. Beliau-beliau ini adalah doktor dan seorang akademisi, dosen di suatu kampus. Buku ini adalah buku terjemahan dari naskah kuno yang berjudul sama, yaitu Cerita Parahyangan karya Pangeran Wangsakerta Cirebon, ditulis pada abad ke-18. Dan buku ini ditulis tahun 1990. Buku ini berisi terjemahan murni dari naskah kuno tersebut, terdiri dari 80 halaman dan 2 bab. Bab 1 itu terjemahan, bab 2 itu bercerita tentang konteks dari naskah tersebut, naskah kuno tersebut. Saya ingin langsung masuk. Bab 1 ini adalah terjemahan dari naskah kuno tersebut, berisi 5 sargah. Dalam sastra kuno, sargah itu bisa kita ketahui atau kenal sekarang dengan bab atau bagian. Jadi naskah kuno tersebut berisi 5 bagian atau 5 sargah. Sargah pertama itu menceritakan tentang Sang Hyang Manikmaya. Beliau adalah seorang raja resi dari India yang memiliki tujuan mendakwahkan agama Hindu ke berbagai daerah. Dan kebetulan Sang Hyang Manikmaya ini mendarat di Jawa Barat dan bersinggungan dan beririsan dengan kerajaan Tarumanegara. Yang unik bahwa sargah pertama ini banyak menceritakan tentang leluhur kerajaan Galuh. Jadi seperti yang kita tahu, di Jawa Barat ini ada kerajaan besar Tarumanegara, tapi setelah kerajaan tersebut hancur, maka terbagi dua lah kerajaan Sunda, yaitu Sunda dan Galuh. Nah, dalam naskah tersebut ini lebih menitik beratkan kepada leluhur orang Galuh, khususnya yaitu Retikandayun sebagai pendiri Galuh. Sedangkan Raja Tarusbawa sebagai Raja Sunda pertama itu tidak diceritakan secara detail siapa leluhurnya dan bagaimana kehidupannya. Jadi lebih banyak menceritakan Retikandayun dan keturunannya. Bahkan buku ini di akhir juga banyak, di awal sampai pertengahan dan akhir, banyak menceritakan keturunan-keturunan Retikandayun seperti Sangsena atau Bratasenawa, yaitu Sanjaya, kemudian anaknya Pangeran Tamperan Barmawijaya. Dan sargah pertama itu periode abad ke-5 sampai abad ke-8. Jadi diceritakan awalnya itu datangnya Sang Hyang Manikmaya dan akhirnya itu berakhir pada konflik antara Ciumanara atau Sang Manarah dengan Sanjaya. Dan kemudian pada akhirnya ada perjanjian damai antara kedua orang tersebut. Nah, itu sargah pertama. Sargah kedua yaitu berisi periode abad ke-8 sampai abad ke-11. Yang menarik dari sargah kedua ini menceritakan tentang Raja Srijaya Bupati. Saya juga pernah mendengar dan pernah membaca, tapi belum pernah mendengar bagaimana cerita atau sejarah Srijaya Bupati ini secara detail. Tapi dalam Cerita Parahyangan ini diceritakan bahwa Srijaya Bupati adalah raja yang sangat pintar. Beliau diangkat sebagai panglima perang sejak muda karena beliau adalah orang yang memiliki kepintaran di atas rata-rata. Beliau dikenal sebagai ahli tata negara, ahli pertanian, ahli arsitektur, kemudian juga beliau ahli strategi perang. Jadi beliau adalah orang yang dikenal secara luas sebagai raja yang memiliki intelektualitas yang tinggi. Bahkan diceritakan juga di sargah kedua ini, beliau adalah seseorang yang supel, mudah bergaul. Beliau adalah orang yang selalu melakukan konsolidasi ke berbagai kerajaan di luar Jawa Barat. Bahkan diceritakan dalam naskah tersebut, beliau pernah melakukan konsolidasi ke Champa, ke Kamboja, ke Thailand, ke Singapura. Kalau misalnya Jawa Tengah dan Jawa Timur itu tidak perlu ditanyakan, pasti sudah beliau lakukan, karena ternyata beliau juga memiliki hubungan dengan
kerajaan Sriwijaya karena istri pertamanya itu dari kerajaan Sriwijaya, dan kemudian istri keduanya ini adalah adik dari istrinya Erlangga, pendiri Kahuripan. Jadi Sriwijaya Bupati ini ternyata memiliki hubungan dengan Airlangga dengan Sriwijaya juga. Itu bagian atau sargah kedua. Kemudian sargah ketiga yaitu berisi periode abad 11 sampai abad 16. Dari abad 11 sampai 16 ini yang saya suka dan saya tertarik yaitu membahas tentang Perang Bubat, di mana peperangan tersebut menceritakan peperangan antara Sunda Galuh dan juga Majapahit. Sunda Galuh waktu itu dipimpin oleh Raja Linggabuana. Kemudian pada era itu Majapahit dipimpin oleh Hayam Wuruk dan juga Patih Gajah Mada. Dan berakhir sampai kalau sargah ketiga ini berakhir sampai cerita Sri Baduga Maharaja atau Siliwangi. Dan kemudian sargah keempat yaitu menceritakan tentang bagaimana transisi antara kerajaan Hindu ke kerajaan Islam. Dan ini diceritakan adalah raja-raja keturunan Sri Baduga Maharaja atau Siliwangi yang sudah masuk ke Islam, seperti Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, yang belakangan diceritakan beliau menjadi seorang sultan di Cirebon dan mendirikan Kesultanan Cirebon. Kemudian nanti anaknya Syekh Hasanuddin menjadi pemimpin dari Kesultanan Banten. Dan di akhir ini juga di sargah keempat menceritakan tentang bagaimana hancurnya kerajaan Pajajaran. Dan sargah keempat ini berisi periode abad ke-16 awal sampai 16 akhir. Dan terakhir yang aneh ini sargah kelima, sargah terakhir, yaitu menceritakan tentang awal dari abad kedua sampai abad kelima. Jadi aneh, harusnya kan kalau misalnya abad ke tadi sargah ke-2, sargah ke-1 itu menceritakan abad ke-5 sampai ke-8, tapi sargah kelima ini menceritakan abad ke-2 sampai abad ke-5. Jadi di akhir ini menceritakan awal, yaitu tentang bagaimana kerajaan awal Sunda berdiri, seperti kerajaan Salakanagara yang didirikan oleh Dewa Warman, kemudian berganti menjadi kerajaan Tarumanagara yang didirikan oleh Raja Singawarman. Nah, ke 5 sargah ini adalah 5 sargah yang langsung diterjemahkan dari naskah kuno yang diciptakan Pangeran Wangsakerta. Dan kemudian bab keduanya dalam buku ini yaitu menceritakan tentang konteks, yang mana buku ini secara konteks adalah cerita dari Salakanagara sampai Kesultanan Banten dan Cirebon. Jadi dari awal abad kedua sampai abad ke-16. Jadi ini cerita dari Carita Parahyangan ini ada 16 abad. Nah, mungkin yang kurang dari buku ini adalah penjelasan dari cerita tersebut, karena memang mungkin ini fokusnya dalam penerjemahan. Jadi tidak ada kesimpulan, tidak ada analisis yang dibeberkan, tapi murni hanya berbicara soal penerjemahan dan konteks dari terjemahan tersebut. Bahkan naskah kuno Carita Parahyangan pun tidak dijelaskan secara detail siapa yang membuatnya, kemudian abad berapa diciptakannya, kemudian proses penciptaannya seperti apa, itu tidak diceritakan. Jadi murni buku ini hanya menceritakan naskah Carita Parahyangan secara literal. Nah, mungkin itu review yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau memang kurang jelas. Mungkin kalau misalnya teman-teman, sahabat-sahabat ingin lebih jelas, silahkan baca sendiri buku Carita Parahyangan.